Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan memenuhi tugas ruang kolaborasi. Saya sebagai coach Widyaningsih dan sebagai coach Ibu Radia Fitmah. Assalamualaikum, selamat siang Bu Radia. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Radia. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bu. Bagaimana kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Syukurlah. Oh iya Bu, bagaimana kabar keluarga di rumah? Keluarga alhamdulillah sehat, anak-anak sehat semuanya. Alhamdulillah. Gimana keadaan sekolah hari ini Bu? Apakah musim hujan? Iya, musim hujan ini alhamdulillah daerahnya sudah tidak ada sebelum-sebelumnya, dan juga paling becek-becek sedikit ya hari sekolah. Cuman siswa banyak yang demam sekarang karena cuaca ekstrim mungkin ya Bu. Iya, di sekolah saya juga seperti itu Bu. Oke Bu Radia, jadi begini Bu, menurut Ibu apa maksud diskusi kita siang ini? Kemarin Ibu kan bilang di telepon mau ngobrol-ngobrol sebentar. Iya Bu, sesuai dengan yang saya sampaikan dalam WA itu, saya ingin membicarakan sedikit tentang siswa saya di kelas. Mereka itu ada masalah dalam pembelajaran matematika. Kalau sudah belajar matematika itu semangatnya agak menurun. Mereka susah menyelesaikan soal. Padahal tidak akan lama lagi kita ujian UAS ya, akhir semester, penilaian akhir semester. Terus juga tahun depan tidak lama lagi juga akan ujian akhir kelas 6. Oh, begitu Bu. Sekarang Ibu lagi ada masalah dengan pembelajaran matematika. Ibu ingin menemukan solusi dari masalah ini. Oh iya tentu Bu. Saya ingin menyelesaikan kekurangan yang terjadi dalam pembelajaran matematika di kelas ya. Mudah-mudahan setelah ini mereka tidak akan mengatakan matematika itu sulit lagi, dan juga mereka mudah-mudahan nantinya lebih semangat dalam belajar matematika. Tidak ada lagi yang bilang, "Oh, Bu, soalnya susah kali Bu." Nah, nggak bilang kayak gitu lagi mudah-mudahan nantinya Ibu. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Baik Bu, saya mau dengar. Bisa nggak Ibu ceritakan bagaimana keadaan kelas Ibu sebelumnya? Apakah sebelumnya mereka juga seperti itu pada materi sebelumnya? Misalnya pada awal semester? Kalau pada awal semester itu karena materinya bilangan bulat positif dan negatif ya, tidak terlalu kentara kalau mereka itu kesulitan dalam menyelesaikan soal. Setelah memasuki materi pecahan, kemudian sekarang tentang lingkaran, keliling lingkaran dan luas lingkaran, mereka itu menemukan kesulitan menyelesaikan masalah dalam matematika. Misalnya ketika mencari luas, ada kalau punya 3,14 itu mereka susah menyelesaikan, terutama kalau angkanya besar. Nanti mereka bilang, "Bu, angkanya jangan besar-besar." Nggak mungkin dong kelas 6 ya, angkanya kecil terus. Oke, lama kan angkanya semakin besar. Jadi saya menjadi galau kalau dia mintanya UH itu ulangan harian itu angkanya kecil-kecil. Nggak mungkin jari-jarinya 7 terus ya Bu ya. Ya. Nanti ada jari-jarinya 140, 200, 210. Itu saya jadi mana ya? Galau juga sih. Iya, jadi mereka mengalami
di bagian perkalian pembagian ya Bu, luas keliling itu. Kalau menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Pertama yang terlintas di pikiran saya itu saya ingin mengadakan belajar tambahan di luar jam belajar wajib. Jadi saya mau izin dari kepala sekolah dan juga saran, apa boleh saya menambah jam belajar ini khusus untuk matematika. Gitu, Bu. Baik Bu. Menurut Ibu, apakah cara ini akan efektif? Akan saya coba dulu ya, Bu. Apakah pertemuan di luar jam belajar ini akan efektif karena saya juga ada kegiatan lain, misalnya saya melatih lomba, melatih pramuka. Jadi saya usahakan alokasi waktu khususnya. Jika belum berhasil dengan belajar tambahan ini, saya akan meminta bantuan atau kerjasama dengan wali murid kelas 6. Minta bantuan lah istilahnya, Bu, tolong anak kita diulang-ulang perkalian di rumah pembagian. Jika belum juga ada kemajuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang perkalian pembagian ini, mungkin saya akan melakukan ya semacam perubahan sesuai alur bagja gitu loh, Bu. Saya akan mengadakan perubahan dengan mencari referensi-referensi lain atau aset-aset apa saja yang ada di sekolah. Bagus sekali rencana Ibu. Mungkin cara ini juga harus dilakukan ya Bu. Kira-kira keberhasilan dari cara ini berapa persen mungkin ya Bu? Kalau cara pertama dan kedua saya kira nggak muluk-muluk ya, Bu. Saya berharap 80% saja berhasil. Ini khusus siswa yang bermasalah matematika ya. 80% saja berhasil, saya sudah sangat bersyukur. Jika masih belum efektif atau berhasil, rasanya saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru yang lebih senior, rekan yang lebih senior. Mereka mempunyai metode atau strategi yang lebih mumpuni agar proses pembelajaran matematika lebih efektif, anak lebih bersemangat, dan juga nanti saya mungkin berikan pembelajaran berbasis IT supaya lebih menarik bagi siswa di Bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk menghubungi para orang tua? Dan apa Ibu butuh bantuan dari pihak lain? Nantinya kalau sudah minta izin dari kepala sekolah, tentu kami kumpulkan dulu wali muridnya ya. Kalau bisa semuanya walaupun anaknya tidak bermasalah, dikumpulkan orang tuanya dalam sebuah rapat. Jadi saya harap sekolah nanti mendukung membuatkan surat undangannya. Jadi diadakan temu ramah dengan wali murid. Demikian, Bu. Bagaimana dengan bantuan pihak lain, Bu? Sementara dengan adanya kolaborasi dengan wali murid, rekan yang lebih senior, saya rasa itu saja sudah cukup, Bu. Setelah itu dilakukan, nanti saya evaluasi dulu rencana apa yang jika telah berjalan nanti adakan evaluasi. Oke, Bu. Ya, menurut saya itu saja dulu. Terima kasih atas penjelasan Ibu. Menurut Ibu dari rencana Ibu tadi, kira-kira rencana mana yang akan Ibu lakukan sebagai langkah awal? Sebagai langkah awal tetap rencana saya yang pertama itu dulu ya. Saya adakan belajar tambahan siang hari. Saya lebih dekati siswanya yang bermasalah itu. Walaupun sebenarnya waktu awal semester sudah ada tes diagnostik ya. Saya sudah lihat rapor anak juga kelas 5 matematikanya gimana. Jadi saya adakan belajar tambahan, lebih dekat dengan siswa, lebih santai kesannya. Dan saya akan memberitahu wali murid melalui grup WA bahwa memang belajar tambahan ini akan diadakan. Mantap, Bu. Kira-kira kapan itu akan Ibu memulainya? Secepatlah ya, Bu ya. 2 hari lagi saya mengadakan belajar tambahannya. Baiklah, Bu.
Saya berharap dengan cara ini bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi dalam pembelajaran matematika di kelas yang Ibu ampu. Dari 3 rencana yang tadi Ibu kemukakan, menurut saya rencana yang ketiga dapat juga Ibu lakukan sebelum mengadakan belajar tambahan. Itu cuman pendapat saya. Sehingga waktu luang Ibu di siang harinya setelah siswa pulang sekolah dapat dialokasikan untuk mengerjakan yang lain, Bu. Iya, Bu, saya pikir juga demikian ya. Minggu depan itu saya ada pelatihan juga ke luar daerah. Iya. Hmm. Ya, saya doakan semoga upaya yang Ibu lakukan ini berhasil ya, Bu. Amin, terima kasih, Bu. Nanti kalau sudah ada dampak positifnya, saya akan hubungi Ibu, boleh ya? Oh, tentu boleh, Bu. Kapanpun saya tidak ada aktivitas, saya akan bersedia selalu berbagi. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali, Bu.